Hai bro dan sis, balik lagi kita bahas seputar football history. Kali ini yang akan kita paparkan adalah soal perjalanan karir kontroversial legenda sepak bola Prancis, salah satu striker terbaik di era 2000-an. Siapa lagi kalau bukan Nicolas Anelka. Bermain di 13 klub berbeda dan mencetak 157 gol di sepanjang karir profesionalnya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Anelka kecil tumbuh di keluarga sederhana. Ibunya yang bekerja di sebuah SMA dan ayahnya yang merupakan pegawai Versailles LIE. Masa kanak-kanaknya, Anelka habiskan di kota Trèves, Prancis. Dari usia dini, ia memang sudah dekat dengan sepak bola. Saat umur 8 tahun, ia tergabung dengan Trèves FC, klub kota kecilnya. Kegemarannya pada si kulit bundar terinspirasi dari sang kakak Claude Anelka. Ia sangat terobsesi ingin seperti kakaknya itu. Tahun 1992, Anelka memutuskan pergi dari Trèves menuju Clairefontaine. Pada usia 13 tahun, ia bergabung dengan INF, Akademi Sepak Bola nomor 1 di Prancis saat itu. Hanya anak-anak berbakat yang bisa masuk ke sana. Salah satunya adalah Thierry Henry, yang masuk 2 tahun lebih awal sebelum Anelka. Dalam wawancaranya, Titi mengakui bahwa Anelka yang notabene anak baru di INF, skillnya di atas rata-rata pemain lama. 1995, Anelka yang baru 16 tahun sudah direkrut oleh Paris Saint-Germain. Tidak seperti anak seumurannya yang dimasukkan tim kelas 2, Anelka saat itu langsung disuruh berlatih dengan tim senior. 1 tahun kemudian, Anelka memulai debut tim seniornya dari bangku cadangan, masuk menggantikan Loco. Di momen itu, ia berhasil mencetak gol profesional pertamanya. Bakat Anelka muda ini mulai mencuat ke publik, salah satunya terdengar ke telinga Arsene Wenger, manajer Arsenal kala itu, yang mengirim salah satu agennya untuk memantau permainan Anelka di Paris. Hasilnya, pada usia 17 tahun, Nicolas Anelka memutuskan bergabung ke klub Arsenal. Sebenarnya ada sebuah aturan di mana pemain yang sudah 17 tahun harus tanda tangan kontrak dengan klub yang pertama melatihnya. Namun Nicolas yang beralibi sudah tidak nyaman stay di PSG, tetap ngeyel ingin pindah ke klub meriam London itu. Namun demikian, tahun 1997, setelah 1 bulan ia di Arsenal, Anelka merasa tidak puas. Ia lebih sering ditempatkan di bangku cadangan dan tidak diberi menit bermain. Ia mulai meragukan keputusan pindahnya itu. Akhirnya kesempatan itu datang. Pada sebuah pertandingan melawan Derby County, Nico diberi kesempatan masuk pada menit ke-11 menggantikan Paul Merson yang cedera. Di momen itu, Nico berhasil menjawab semua keraguan dengan mencetak 2 gol dan jadi man of the match. Penampilan ciamik itu ia lanjutkan di laga-laga berikutnya. Anelka bahkan berkontribusi besar menaikkan peringkat Arsenal hingga ke puncak klasemen. Padahal sebelumnya sempat tertinggal 18 poin dari Manchester United. Puncaknya saat melawan MU, Arsenal yang saat itu membawa rekor 18 kali menang dan 1 kali kalah di semua pertandingan, Arsenal berhasil mengalahkan Man United dengan skor tipis 1-0. Anelka berhasil mencatatkan 1 assist di match itu. Peluang Arsenal meraih trofi Liga Inggris pun semakin besar. Dan pada pertandingan berikutnya, gol Tony Adams berhasil mengukuhkan Arsenal sebagai juara di musim tersebut. Anelka yang berusia 19 tahun waktu itu berhasil meraih gelar pertamanya. Makin sempurna lagi saat Anelka juga mencetak gol penting di final FA Cup yang menjadikan Arsenal meraih gelar ganda di musim 97-98. Masuk pada musim Piala Dunia 1998, di mana Prancis ditunjuk sebagai tuan rumah turnamen paling bergengsi tersebut. Nama Anelka pun terdaftar dalam 28 pemain yang disiapkan timnas Prancis. Tapi sayangnya, saat itu ia tak lolos seleksi pemain inti. Ia pun harus melewatkan kesempatannya tampil di Piala Dunia. Padahal saat itu, Prancis keluar sebagai juaranya. Nico baru dipanggil timnas 8 bulan kemudian dan langsung mencetak gol karir internasional pertamanya saat melawan Inggris. Bahkan ia mencetak 2 gol di pertandingan itu. Sulit dipercaya seorang anak baru bisa langsung bersinergi dengan pemain sekaliber Zinedine Zidane. Tahun 99, Anelka lagi-lagi membuat pernyataan bahwa dalam waktu dekat ia ingin meninggalkan Liga Inggris. Sejumlah klub besar pun mulai gencar ingin merekrutnya.
Pilihannya jatuh pada Real Madrid yang mengalahkan Lazio dan Juventus dalam bursa transfer. Anelka berhasil memecahkan rekor transfer termahal saat itu dengan nilai 222 juta euro. Namun demikian, bergabung dengan Real Madrid bukanlah sesuatu yang mudah. Anelka sangat lambat beradaptasi, banyak sekali pertentangan selama sesi latihan. Penampilan Anelka sangat jauh dari harapan fans Los Blancos. Anelka bahkan tidak mencetak satu gol pun di beberapa penampilan awalnya. Banyaknya tekanan fans dan media bahkan membuat Anelka merasa frustasi. Titik balik Anelka di El Real dimulai saat momen Piala Dunia antar klub di Sao Paulo, Brazil. Sejak saat itu, Anelka kembali menunjukkan ketajamannya sebagai striker termahal sepanjang sejarah. Gol demi gol ia cetak, termasuk saat pertandingan El Clasico melawan Barcelona. Namun setelah itu, penampilan Anelka kembali menurun. Tekanan kembali ia dapatkan. Ia sempat mangkir dari latihan hingga harus terkena denda dan larangan bermain selama 1,5 bulan. Setelah meminta maaf, Anelka kembali gabung dalam sesi latihan Madrid. Dan tak berselang lama, Anelka berhasil membawa Madrid menjuarai Liga Champions di musim tersebut, gelar champion ke-8 bagi Real Madrid. Puncak karir Anelka yaitu pada tahun 2000, di mana Nicolas Anelka berhasil menyabat gelar Euro bersama timnas Prancis. Di tahun yang sama, Nico memutuskan pergi dari Madrid dan balik ke klub PSG. Anelka dibeli dengan nilai transfer 35 juta euro, sebelum akhirnya pindah lagi ke Inggris yang kali ini ia bergabung dengan Liverpool pada 2002. Kedatangan Anelka disambut hangat oleh para fans Liverpool. Anelka merasa senang di klub tersebut, dibuktikan dengan penampilan apiknya semenjak ia bergabung. Namun kesialan kembali menimpa Anelka. Gerard Houllier, manajer The Red saat itu, memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Anelka di musim berikutnya. Hal itu didasari rasa sakit hati si manajer karena selama Anelka di Liverpool, saudara-saudaranya malah sibuk menawarkan Anelka ke sejumlah klub lain di Eropa. Padahal permainan Nico sedang bersinar bersama Liverpool. Di musim berikutnya, Anelka pindah lagi ke tim Inggris lain yaitu Manchester City. Dramatisnya, Anelka berhasil mencetak gol di musim pertamanya bersama City ke gawang Liverpool. Waktu berlalu, Anelka kembali pindah klub. Kali ini ia ke West Brom. Di sana ia kembali lagi bermasalah dengan pelatihnya. Anelka kembali ke lapangan saat sang pelatih sudah dipecat. Anelka balik on fire. Namun seperti tak terhindar dari masalah, Anelka kembali tersandung kasus. Kali ini terkait dengan selebrasinya yang dianggap terlarang, sebuah gerakan yang biasa digunakan Nazi sebagai simbol antisemitisme. Anelka menggunakan itu untuk sang pelatihnya yang telah dipecat, namun media menggorengnya dengan isu yang berbeda. Hal tersebut mengharuskan Anelka dilarang bermain sebanyak 5 pertandingan dan didenda 100.000 euro. Namun demikian, Anelka tetap kekeh dirinya tidak merasa bersalah. Di tahun 2005, Anelka tiba-tiba dipanggil lagi oleh timnas Prancis setelah 3 tahun absen di laga internasional. Prancis akan menghadapi Costa Rica di acara friendly match. Anelka kembali mencatatkan skor di laga itu. Dari 2004 ke 2008, Anelka bermain untuk klub Fenerbahce dan Bolton, sebelum akhirnya memperkuat Chelsea. Anelka masuk sebagai pelapis Drogba yang saat itu sedang mengikuti kompetisi di Afrika. Ia bermain sangat apik. Anelka membawa Chelsea masuk babak final Liga Champions di Moskow, Chelsea versus Man United. Skor 1-1 harus dilanjut dengan babak adu penalti. CR7 sebagai penendang pertama gagal mengeksekusi itu. Namun skor jadi sama kembali saat John Terry terpleset. Kini giliran Anelka sebagai penentu. Namun tendangannya dapat ditepis Van der Sar. Chelsea pun harus puas sebagai runner-up. Dari kekalahan itu, Anelka bangkit dengan cepat dan Chelsea semakin kuat. Chelsea pun keluar sebagai juara Liga Inggris di musim 2009-2010. Di 2009, Prancis berhasil lolos ke Piala Dunia walaupun dengan kontroversi handsball Thierry Henry. Putaran final Piala Dunia kembali digelar. Prancis bertemu dengan Uruguay. Anelka dinilai bermain sangat buruk di pertandingan itu. Skor pun imbang 1-1. Masuk ke laga kedua melawan Meksiko, di paruh waktu, skor masih imbang 0-0. Anelka sudah menunjukkan gestur frustasinya. Saat jeda turun minum, Anelka sempat diberi arahan khusus oleh pelatih. Entah apa yang terjadi, Anelka tidak lagi dimainkan di babak kedua. Akhirnya, Prancis harus kalah dengan skor 0-2. Muncullah beberapa kabar tak sedap dari kalangan jurnalis saat itu.
yaitu kabar perselisihan antara Anelka dan pelatih Prancis Raymond Domenech. Keadaan semakin memanas setelah media L'Equipe menampilkan kutipan kata-kata kasar Nico pada sang pelatih di tajuk utama media tersebut. Kasus Anelka ini sampai-sampai hangat dibicarakan di Afrika Selatan, bahkan presiden ikut marah pada Anelka. Namun anehnya, tim editor dari L'Equipe secara pengecut menolak diwawancara perihal kutipan Anelka tersebut. Anelka sendiri sangat terkejut dengan berita terkait dirinya, terlebih kondisi tim juga sedang terpuruk. Akhirnya Anelka beserta rekan-rekan tim berinisiatif untuk menyelesaikan masalah itu dengan pelatih mereka. Namun sayangnya, Raymond Domenech tak pernah muncul di saat yang telah dijanjikan. Buntut dari hebohnya berita tersebut, Anelka akhirnya dipulangkan dari ajang World Cup oleh Federasi Sepak Bola Prancis karena tidak adanya permintaan maaf. Namun semua pemain dengan diwakili Patrick Evra menentang keras berita tersebut dan meyakini bahwa Anelka dan pelatihnya baik-baik saja. Pada malam harinya, semua pemain berkumpul di hotel untuk membahas situasi ini. Anelka berusaha merelakan agar seluruh pemain tidak kehilangan fokus pada Piala Dunia. Malam itu pula, seluruh anggota tim membuat keputusan untuk tidak melakukan pelatihan besok harinya. Anelka pun pulang sesaat setelah pertemuan selesai. Apa yang diputuskan tadi malam benar-benar dilakukan siang harinya. Seluruh pemain Prancis membuat sebuah petisi yang dibacakan pelatih mereka di depan awak media. Surat itu berisi pernyataan protes terhadap federasi yang mendepak Anelka. Para pemain pun absen latihan dan langsung pergi setelah menyapa penggemar. Namun demikian, bukannya mereda, semua media malah menyudutkan Anelka. Di sisi lain, meskipun tidak bersalah, Anelka sempat menyampaikan permintaan maaf atas semua kekacauan ini. Pada 19 Juli 2010, Anelka menuntut media L'Equipe atas pencemaran nama baik secara verbal ataupun tertulis. Namun 1 Juli 2011 keluar putusan pemeriksaan yang menyatakan bahwa semua masih dalam batasan kebebasan pers. 8 tahun kemudian, Raymond Domenech secara terbuka dalam wawancaranya mengakui bahwa Anelka sebenarnya tidak pernah mengatakan satu kalimat pun yang dituduhkan media. Itulah sikap pelatih yang baru terus terang setelah 8 tahun. Padahal laporan sebelumnya, pelatih Prancis itu balik menuduh Anelka sesuai berita yang beredar saat itu. Anelka memutuskan pensiun dari timnas Prancis setelah 69 caps dan 14 golnya. Nicolas Anelka kini hidup dengan nyaman bersama keluarga kecilnya di Dubai. Sepanjang karirnya, Anelka telah bermain di 7 negara dengan 13 tim berbeda. Hingga saat ini, Anelka menjalani aktivitasnya sebagai pelatih di tim Lille Junior. Begitulah ending dari dokumenter perjalanan karir Nicolas Anelka. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.